Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 21. Leo berlari dari arah parkiran menuju resort sewaan dengan panik, baru sedetik lengah saja dirinya sudah kecolongan. Maaf, Tuan. Nyonya sepertinya diculik. Mereka telah berada di bandara. Dan aku akan mencoba menahan mereka dengan mengecoh sistem, lapor Blue dari balik telepon seluler. Leo kembali mempercepat larinya, setelah pria itu menghubungi orang-orangnya. Kenapa kalian begitu payah? Leo sangat marah, ketika tahu jika Black dan Blue mudah sekali dikalahkan oleh istrinya. Pengawal hebat seperti kalian, bagaimana bisa dikalahkan hanya dengan alat itu? Hardiknya lagi murka. Leo benar-benar tak habis pikir atas apa yang terjadi. Dia masih menunggu kabar dari Blue mengenai penculikan istrinya itu. Sial. Leo terlihat melempar apapun. Kepanikan dan ketakutan telah menguasai dirinya, hingga otaknya seketika tak dapat berpikir. Cepat temukan istriku, atau kalian semua akan mati dengan kepala berlubang. Ancam Leo dengan sebuah senjata api yang ia arahkan ke depan. Sebuah senjata api, yang memang dirakit khusus oleh Leo untuk menghabisi lawannya. Sial. Umpat Blue, karena sistem unlock-nya tidak bisa ia buka. Ini bandara pakai sistem apa sih? Susah banget gue terabas. Maki pria berambut klimis itu, keringatnya sudah mengucur deras. CCTV di basement bandara mendadak error. Blue terus mengutak-atik deretan angka dan alfabet pada layar komputernya, satu set komputer canggih dengan 3 layar sekaligus. No. It's crazy. Tag, beep. Blue mematikan sistem pada komputer pertama, sepertinya aksinya sudah tercium pihak musuh. Kambing. Pekiknya pada layar, lalu melempar earphone-nya, karena alat itu berdenging di dalam telinganya. Beberapa saat sebelumnya. Setelah tubuh Nadia lunglai dan pingsan. Kedua wanita yang diperintah oleh Nick itu membawa Nadia ke dalam sebuah toilet kosong. Salah satu wanita mengunci pintu. Sedangkan wanita satunya lagi memakaikan wig serta kacamata, juga mengganti warna lipstik pada bibir Nadia. Mereka berdua pun keluar dari toilet tersebut. Dan karena wanita pertama berbadan tegap, maka ia bertugas memapah Nadia layaknya membawa orang mabuk saja. Sedangkan yang satu lagi memantau keadaan, kedua wanita misterius itu terus membawa Nadia, dan memasukkan wanita itu ke mobil yang sudah menunggu mereka. Langsung bawa ke bandara, Tuan akan berangkat ke Hong Kong. Sementara itu Leo telah sampai di bandara, pria itu terus berputar mencari keberadaan wanitanya. Shit! Kemana mereka membawa istriku? Leo terus mengedarkan pandangannya dengan dada yang terus berdebar kencang. Ia tidak akan memaafkan dirinya, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Nadia. Bagaimanapun, dirinya lah yang telah menyeret Nadia ke dalam masalah ini. Tuan mereka membawa Nyonya ke Hong Kong. Pesawat mereka sebentar lagi lepas landas, lapor Blue. Hingga Leo tak mampu lagi menahan emosi yang membakar dirinya sejak tadi. Sementara mereka nyatanya telah kehabisan tiket pesawat apapun jenisnya. Kenyataan itu, membuat Leo pun mengarahkan pukulannya dengan kencang ke wajah Blue. Bug! Blue hanya bisa meringis merasakan rahangnya sedikit bergeser. Maaf, Tuan. Ini semua di luar kuasa kami, sungguh di luar dugaan. Kata Black mencoba menjelaskan keadaan mereka pada Leo. Tapi, hasilnya justru ia pun mendapatkan satu pukulan juga. Bug, alasan. Sekarang cari istriku sampai dapat. Teriak Leo, mengancam kedua anak buahnya ini dengan sebuah pistol. Ya Tuhan. Turunkan, Tuan. Pekik Black takut keamanan bandara melihatnya. Hai, bagaimana senjata itu bisa lolos dari alat pendeteksi logam? Batin Black heran. Tuan Leo, tenanglah. Saya mendapatkan tiket pesawat untuk kita berempat, tukas Red menetralisir keadaan. Entah bagaimana wanita ini mendapatkannya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Nadiaku, kalian bertiga yang akan menanggung akibatnya. Ancam Leo dengan sorot mata tajam dan wajah bengisnya. Glek. Ketiga orang ini pun menelan saliva mereka sendiri.
Maaf tuan, tapi hanya ini tiket yang bisa saya dapatkan, ucap Red merasa tak enak hati ketika sang bos berada di kelas ekonomi. Di mana bagian kelas ini penuh sesak dan berisik. Leo tak menggubris ucapan Red. Pria itu tetap memasang wajah kerasnya. Belum lama, Dar mengabarkan padanya jika kedua wanita yang disekap itu telah mati lemas. Kemudian, Shine membakar tempat itu untuk menghilangkan barang bukti. Leo tak mampu memikirkan apapun selain keselamatan istrinya saat ini. Berbagai spekulasi hadir dengan kurang ajar ke dalam pikirannya. Nadia, gumam Leo seraya mengusap wajahnya kasar. Mereka pun tiba di bandara negara yang dituju tersebut. Blue masih berkutat dengan sebuah tablet di tangannya, untuk terus melacak keberadaan Nadia. Tuan, mereka juga belum lama sampai. Sepertinya kita masih ada kemungkinan untuk melakukan pengejaran, jelas Blue. Mereka semua telah berada di basement. Sampai ia melihat sebuah mobil tiba-tiba melesat. Leo yang yakin jika di dalam kendaraan tersebut terdapat istrinya, maka pria itu pun berlari sekencang-kencangnya melewati beberapa portal pembatas. Menikung arah, hendak menyalip lajur mobil tersebut namun nihil. Sampai akhirnya, tiin. Tiba-tiba ada mobil yang membunyikan klakson dari belakang, Leo pun sontak menoleh dengan cepat. Masuk, Tuan. Leo pun masuk, setelah ia tahu siapa orang yang ada di dalam mobil. Peletak. Kenapa kalian lama sekali? Maki Leo dengan sebuah pukulan dari telapak tangannya, yang mendarat mulus di kepala Black. Maaf, Tuan. Kami menanti sistem gerbang terbuka, jawab Black sambil tetap fokus mengemudi dengan mengabaikan rasa berdenyut pada pucuk kepalanya. Lalu di mana Blue dan Red? Tukas Leo lagi. Di belakang, Tuan. Jelas Black masih tetap melihat ke arah depan. Memantau mobil yang dicurigai membawa Nadia di dalamnya, jangan sampai dirinya kehilangan jejak. Atau, pria di sebelahnya ini akan langsung menelannya hidup-hidup. Lebih cepat Black. Pepet mereka, titah Leo dengan berteriak tepat di telinga Black. Kejar Black, pepet mereka dari samping karena aku akan melubangi roda kendaraan mereka. Cepat. Black pun menjalankan perintah Leo. Leo membuka kaca jendela mobil itu. Lebih dekat lagi. Leo berteriak sambil mengeluarkan tangannya yang memegang senjata api. Black membanting setir, hingga posisi mereka berada di samping ban belakang mobil target. Dor. Sial. Tembakanku meleset. Umpat Leo. Dor. Blar. Satu ban terkena lesatan peluru yang ditembakkan oleh Leo, sehingga mobil itu pun agak oleng ke arah yang sebelahnya. Cepat Black. Black memepet dari arah satunya lagi, hingga Leo berhasil menembak ban belakang kedua dari mobil itu. Black memundurkan sedikit mobil mereka, membiarkan kendaraan di depannya berdecit dan berhenti mendadak. Mereka berdua pun kemudian turun disusul oleh mobil yang Red kendarai. Awas, ini jebakan, teriak Blue. Benar saja, di dalam kendaraan tersebut tidak ada orang selain anak buah Draco. Akan tetapi, Black dan Leo berhasil melumpuhkan mereka dengan beberapa peluru. Di mana Nadia? Teriak Leo frustrasi. Tuan, kita harus segera pergi dari sini, cepat. Perintah Blue dengan wajah panik. Ada apa, Blue? Mobil itu, ayo cepat pergi dari sini. Dan, blar boam. Kendaraan tersebut pun meledak, sehingga menimbulkan getaran hebat terhadap tanah yang dipijak. Leo beserta ketiga anak buahnya terpental dengan keras, sekalipun mereka telah berlari cukup jauh dari area ledakan. Ternyata Barca dengan sengaja meletakkan alat peledak pada kendaraan tersebut. Rupanya Barca memang telah merencanakan matang jebakan ini. Sengaja beberapa hari lalu pria itu membiarkan Clara bertindak, Barca akan memanfaatkan kekacauan yang dibuat oleh wanita bodoh itu. Setidaknya perhatian Leo pun terpecah, dengan gumpalan emosi yang pada akhirnya ia ledakkan pada Clara. Pancingannya agar Nadia keluar pun berhasil, yaitu dengan mengirimkan beberapa video ketika Leo menangkap basah wanita itu hendak mencelakainya. Nadia semakin marah, karena Leo sempat bertatapan langsung dengan Clara. Dan wanita itu nampak berusaha menggoda suaminya. Sampai di sini emosi Nadia sudah menguasai otak dan juga hatinya.
Wanita itu tak tahan lagi, dia tidak bisa diam saja menyikapi segala perbuatan Clara pada hidupnya. Nampak keempat orang ini terbatuk-batuk, berusaha untuk bangun dengan sisa kekuatan mereka. Getaran yang mampu membuat mereka terlempar, nyatanya menyisakan beberapa luka di badan. Tuan Leo, Anda tidak apa-apa? Tanya Black yang dengan cepat menghampiri tuannya, tanpa menghiraukan luka di wajah dan juga tangannya. Keadaanku nyatanya lebih baik darimu, Black, ucap Leo tersenyum tipis. Ia menghargai anak buahnya ini, yang tetap mengkhawatirkan keadaannya bagaimanapun sikapnya terhadap mereka. Kita kembali, dan atur strategi untuk membalaskan perbuatan Barca hari ini. Ucap Leo dengan amarah yang telah membakar dadanya. Ternyata kesibukan Leo menghadapi Barca, telah melupakan sesaat perusahaan Rajasa. Membuat Dikta tersenyum lega. Pria ini berhasil mengamankan posisinya, juga tabungannya yang sudah mulai terisi lagi. Orang yang dipercaya oleh Blue ternyata mudah untuk diajak kerja sama oleh Dikta. Tapi mereka semua tak tahu, bahwa Blue tetap mengawasi meskipun pria itu tidak melapor pada Leo. Karena Blue tidak ingin menambah beban pikiran tuannya saat ini. Blue berhasil menggerakkan anggota dewan dari jauh. Hingga mereka semua sepakat, untuk menarik saham secara serentak. Perusahaan Rajasa benar-benar kolaps dalam sekejap. Apa-apaan ini? Kaget Dikta, yang melihat bahwa harga saham perusahaannya berada di level paling bawah. Sehingga para penanam modal alias pemegang saham tak mau rugi semakin banyak, dan mereka pun segera menarik aset mereka dari perusahaan tersebut. Hei Dikta, kenapa beberapa kendaraan mewah kita harus ditarik oleh pihak bank? Padahal ibu sudah menyelesaikan cicilannya. Pekik wanita parubaya dengan berbagai perhiasan yang melingkar di leher, jari dan juga pergelangan tangannya. Karena perusahaan papa bangkrut. Teriak Dikta, menjelaskan keadaan mereka saat ini. Hal yang nyatanya sangat ditakutkan oleh Vilma. Tidak, aku tidak mungkin menjadi miskin saat ini. Mobil-mobil mewahku, berlian dan perhiasan emasku. Semua itu milikku, tidak ada yang boleh mengambilnya. Teriak Vilma, berusaha menghentikan para petugas yang menyita barangnya satu persatu. Tolong Nyonya. Jangan mengganggu yang berujung mempersulit pekerjaan kami, pergilah. Usir para petugas itu pada Vilma, setiap kali wanita itu hendak mengambil kembali barang-barang mewah yang dikeluarkan dari rumahnya. Hingga beberapa jam kemudian isi kamarnya ludes tak tersisa. Bahkan, ponsel bertahtakan berlian yang ia punya pun tak luput dan ikut disita juga. Vilma langsung terjatuh duduk di sofa putih, dengan tungkai kaki yang lemah seketika bagai tak bertulang. Tatapan mata Vilma nanar dan terlihat ia memegangi dadanya. Tidak mungkin. Aku bukan orang miskin, aku tidak akan jatuh miskin, tidak. Seiring teriakannya, maka tubuh agak gemuk itu pun terkulai di atas sofa. Nyonya. Teriak pelayan, yang ikut menyaksikan keadaan rumah besar itu dikuras habis isinya. Sementara itu, Dikta terlihat mencengkeram kepalanya. Membanting apapun yang ada di kamarnya, hingga semua benda berserak bak baru saja gempa mengguncang bumi. Sialan! Berdebah kalian! Teriak Dikta hingga tinjunya mengenai kaca rias. Perak! Cairan berwarna merah terang mengalir dari sela-sela buku jarinya yang mengepal, ketika pecahan kaca itu menancap pada kulit tangannya. Au! Terdengar rintihan dari bibir Dikta. Tak lama terdengar pintu kamarnya diketuk dengan kencang, diikuti panggilan dari pelayannya. Tuan, Tuan. Dikta pun membuka pintu kamar, sehingga tampangnya yang berantakan serta tangannya yang berdarah-darah dapat diketahui pelayan di rumah itu. Pelayan sontak membekap mulutnya menahan teriakan kaget. Tuan, Anda ada apa? Potong Dikta dengan pertanyaan yang bernada kasar. Nyonya tak sadarkan diri. Kami sudah menghubungi ambulans dan sebentar lagi akan tiba, jawab pelayan tersebut dengan bibir yang bergetar menahan takut. Aarg. Dikta langsung memukul dinding. Apalagi ini? Marahnya seraya menutup pintu dengan keras, hingga kening pelayan tersebut terbentur daun pintu. Aau. Untung saja pelayan tersebut tidak mengalami luka yang serius. Hanya terjengkang saja, dan hal itu membuatnya mendelik kaget seraya memegangi dadanya. Keluarga gila dan jahat,
Kalian pantas mendapatkan ini semua. Pekiknya, seraya bangun dan kembali berlalu ke bawah. Setelah Nyonya dibawa ke rumah sakit, kita semua pergi dari rumah ini. Ucapnya pada pelayan yang lain. Lalu bagaimana dengan gaji kita? Kalian ambillah barang-barang berharga di rumah ini yang masih laku dijual, titah pelayan senior itu lagi. Maka ketika Dikta pergi ke rumah sakit membawa Vilma, para pekerja di rumahnya telah merencanakan kabur secara serempak. Toh, meskipun kita menagih gaji kepada Tuan Dikta, dia tidak akan membayar upah kita. Mereka sudah habis dan tidak lagi memiliki apapun sekarang. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari majikan yang miskin lagi jahat? Para pelayan pun mulai menggasak apapun barang yang sekiranya berharga dan berguna. Syukur-syukur mereka masih bisa menemukan sisa batang yang laku dijual. Karena nyatanya, Vilma masih menahan semua gaji pelayan sejak bulan lalu. Di rumah sakit, Dikta terduduk di depan ruang tindakan. Tabungannya sisa sedikit, sang ibu malah masuk rumah sakit. Untung saja kartu asuransi masih berlaku karena Dikta masih membayarnya di bulan lalu. Akan tetapi, ada satu yang Dikta pikirkan. Dana asuransi ibu jika meninggal ternyata besar juga. 2,5 miliar adalah jumlah yang lumayan untuk membuka usaha ekspedisi independen, gumam Dikta dengan seringai jahat di wajahnya. Kau tidak sedang berpikir untuk mendoakan ibumu agar lekas matikan, Dikta gila? Tentu saja tidak, berdoa itu hanya buang-buang waktu. Aku akan membuat ajal ibu cepat datang. Anggap saja ini adalah tanggung jawab terakhirnya sebagai orang tua. Toh, selama hidup aku sudah menyenangkannya bukan? Batin Dikta dengan serangkaian rencana jahat di dalam kepalanya.